Selamat pagi teman-teman semua di HR Wiki ya. Hari ini saya mau sharing sesuatu ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya panggil aja Miki ya. Founder dari HR Wikipedia Indonesia ya. Topik yang hari ini saya mau sharing yaitu tentang body language dan fisionomi. Hal ini nanti akan kita selalu kaitkan dengan human resources maupun dunia kerja. Oke, mungkin sebagai pengantar ya. Jadi kali ini kenapa saya mau sharing satu ilmu tentang bahasa tubuh dan membaca wajah itu menurut saya sangat penting ya. Apalagi kita dari praktisi HR atau bekerja di tempat kerja ya, itu akan kita berhubungan dengan banyak orang ya, baik dari marketing, produksi ya, itu tetap sama, kita tetap akan berhubungan dengan rekan kerja maupun vendor, customer ya. Oke. Sebelumnya puji syukur ya, saya sampaikan bahwa member HR Wiki sampai sekarang udah mencapai 3.600 lebih ya. Dan kita sudah melakukan kurang lebih 100 kali virtual learning season ya. Jadi ini sebagai salah satu bukti HR Wiki cukup berkontribusi untuk member kita di HR Wiki ya. Kenapa saya mau ambil topik ini? Ya, karena topik ini itu sangat menentukan keberhasilan dan komunikasi seseorang ya di HR maupun di dunia kerja ya. Dan akan berseri, akan saya sampaikan secara periodik ya. Jadi mulai kita akan sampaikan body language atau baca wajah, misalnya dari tentang mata ya, gerakan mata mempunyai arti apa, terus alis kalau diangkat ke atas artinya apa ya, terus hidung kalau kembang kempis artinya apa ya, dan sebagainya, terus telinga merah atau gimana, itu semua punya arti ya, termasuk pipi, wajah ya, mulut, dan gimana kan gerakan mulut kita, gigi, dagu, dan sebagainya. Termasuk tatakan rambut, ya itu punya arti semua. Dan arti itu bisa terbaca dari ini ya, ekspresi maupun gerak-gerik dari bagian tubuh ya, makanya disebut bahasa tubuh ya. Di situ ada, kita kadang-kadang bisa lihat rapot seseorang ya, terus dari gestur maupun postur ya, itu sangat punya makna sendiri kalau kita mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang ini. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum saya lanjut, kita cerita sedikit tentang body language dan membaca wajah ya. Seperti kita ketahui, pada tahun 1970-an kan kita sering menonton film bisu ya, film Charlie Chaplin ya kan. Di sana nggak ada bahasa apapun yang diucapkan ya secara verbal ya kan, dan masih hitam putih. Tapi kita tetap menikmati dan mengerti apa pesan yang akan disampaikan ya dari gestur maupun posturnya atau dari gerak-gerik ya, istilah kita mimik ya. Nah, makanya dengan kita mengetahui tentang ilmu pengetahuan ini, kita bisa mengerti sebenarnya seseorang yang kita ajak komunikasi itu ingin mensampaikan apa ya. Dan demikian pula pada tahun 1990 muncullah film Mr. Bean ya. Kita sering dibawa sampai tertawa sampai sakit perut saya kadang-kadang ya. Dan film ini memang tahun 90-an ini udah berwarna ya, color ya, tapi tetap minim dengan bahasa verbal ya. Itu boleh dikatakan tidak ada bahasa atau kalimat-kalimat yang dikeluarkan dari
Mr. Bean, ya. Tapi kita cukup terhibur dan kita mengerti apa yang disampaikan dari gerak-gerik, ya, dari mimik kita bisa mengerti pesan yang akan disampaikan. Inilah sebenarnya merupakan hakiki dari makna ilmu body language maupun membaca wajah, ya. Kadang-kadang kita juga istilahkan itu face reading, ya. Jadi secara ilmu itu sebenarnya bahasanya fisionomi. Oke. Dan dari definisi saya ambil dari sumbernya di Wikipedia, ya. Ya, di mana body language atau bahasa tubuh adalah suatu komunikasi pesan nonverbal, ya. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang ingin disampaikan berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, dan suara, termasuk suara, ya, dan sebagainya, ya. Dan untuk membaca tubuh, ya, itu satu ilmu kita bagaimana membaca wajah seseorang dan kita bisa mengetahui karakter, ya, si pemilik wajah tersebut, ya kan? Oke. Makna dari komunikasi, ya. Sebenarnya komunikasi kan kita ingin menyampaikan sesuatu atau menerima sesuatu dari lawan bicara, ya. Di mana makna komunikasi atau ekspresi dari manusia, ya, misalnya dari wajah atau dari bahasa tubuh, itu kita bisa menangkap sesuatu yang lebih hakiki daripada apa yang diucapkan, ya. Di mana komunikasi itu terdiri dari biasanya verbal, ya, kata-kata atau ucapan kalimat yang dikeluarkan dari yang bersangkutan. Terus kedua, intonasi, dan tidak kalah pentingnya yaitu gerakan bahasa tubuh, ya kan. Sebagai contoh, misalnya Miki baru menyelesaikan laporan pada jam 19, ya. Padahal sudah diingatkan bosnya bahwa sebelum jam 17 laporan harus sudah selesai dan diantar ke ruangannya. Bahasa bos bisa beraneka ragam, ya, bermacam-macam. Misalnya Pak Miki, atau Pak Miki, itu udah punya makna beda, ya. Apalagi dengan Miki, atau Miki, kayak gitu, ya. Jadi bisa, ya, kita artikan beda, ya. Pak Miki ini atau Miki atau Miki, atau sambil melihat jam itu udah punya arti berbeda semua, ya. Atau memelototin tanpa komentar atau malah diam, biarin aja. Itu semua punya makna, ya. Jadi kita kalau bisa memahami dan mendalami tentang bahasa tubuh atau membaca wajah, itu kita akan mengetahui setiap ekspresi atau gestur yang ditampilkan oleh lawan bicara kita. Oke, poin-poin body language atau membaca wajah yang ingin saya bahas dalam sesi ini, ya, dalam sekarang ini, yaitu saya bisa kasih contoh satu, ya. Nah, kita bisa lihat gambar itu, ya, itu dia dengan lengan terbuka dan dagunya dinaikkan ke atas. Artinya apa? Orang ini menyampaikan sesuatu bahwa dia tidak ngerti apa yang kita katakan atau apa yang sedang terjadi, ya kan? Nah, dari gestur itu kita bisa analisis berapa hal penting, ya. Di sini ada 3 hal penting, ya. Di sana dia dengan tangan itu dengan terbuka, ya, dan merasa suatu kepasrahan, kayak gitu, ya. Jadi terus merasa kayaknya ini
dengan nik yang dikeataskan itu seakan-akan dia nggak bisa membuat sesuatu, gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita bisa membaca bahasa tubuhnya. Nah, contoh kedua ini gambarnya kita bisa melihat itu ekspresinya mengatakan sesuatu yang bohong, ya. Dia artinya dia sedang berbohong. Kenapa? Di mana dia kasih satu ekspresi di mana tangannya di atas atau di pinggir mulut, ya. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang dia merasa hatinya nggak tenang, ya. Artinya dia apa yang dia katakan atau apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang bukan atau bohong, gitu, ya kan? Oke, terus kita lihat yang ekspresi ya atau body language yang ketiga. Nah, di sini kita lihat salam ya. Salaman kita tahu ya, kadang-kadang kita bersalaman dengan rekan kerja atau customer atau siapa aja ya. Ada yang salamnya keras, ada yang salamnya lembut, itu semua punya arti ya. Ada yang menarik tangan kita, ada yang mendorong tangan kita. Nah, jadi itu semua punya arti ya. Dan contoh yang ketiga ini saya sampaikan itu salam yang orang yang punya respect ya, respect tinggi, di mana dia memposisi kita itu sejajar dan vertikal gitu loh. Jadi nggak menurunkan kita atau mengangkatkan kita. Jadi itu suatu orang yang menaruh respect tinggi terhadap kita, atau kita lah menaruh respect tinggi terhadap lawan dari komunikasi ini ya. Oke, contoh keempat ya. Ini adalah suatu tangan yang dilipatkan ya, dilipatkan di dada ya. Hal ini apa? Dari ini body language-nya. Ini kita melihat orang ini menunjukkan suatu pemusuhan atau ketidaksenangan ya, apalagi ditunjukkan dengan senyum yang kaku atau menunjukkan satu bibir yang istilahnya kurang simetris. Nah, itu menunjukkan sesuatu dia sebenarnya satu sikap yang nggak senang dan bisa lebih menunjuk ke pemusuhan atau ingin ada satu agresif gitu. Ya. Terus contoh yang kelima ya, itu tangannya di dalam kantong ya. Nah, di sini kita bisa artikan secara psikologis orang tersebut itu agak tertutup ya, atau menarik diri, mungkin dia merasa tertekan atau tidak nyaman ya kan. Namun demikian bisa jadi kondisinya memang sedang dingin ya, atau orang mencari sesuatu di kantong. Jadi kita harus bisa membedakan bahasa tubuh yang mengekspresikan sesuatu yang dia mau sampaikan atau memang kondisi secara fisik. Jadi memang ada dua hal yang harus kita bedakan ya, secara psikologis dan secara fisik nyatanya, ya kan? Oke, kita lanjutkan ke contoh ke-6 ya. Di sini kita mengangkat untuk kaki yang disilangkan ya. Secara psikologis, kalau seseorang kakinya disilangkan, artinya apa? Dia merasa tertekan, ya, atau merasa ada satu represi, ya kan? Jadi dalam kondisi komunikasi atau suatu hubungan, ya kan? Tapi secara fisik bisa juga, ya, misalnya seorang wanita kan kita tahu ya, kalau duduk seharusnya itu dirapatkan atau disilangkan ya, dia kelihatan lebih feminim, lebih pada terbuka kan. Dan untuk seorang pria biasanya kalau kita duduk kaki disilangkan itu ada merasa itu lebih comfortable ya. Jadi makanya di sini kita
dari bahasa tubuh kita harus melihat ekspresi ya, atau mimik dari wajahnya. Nah, itulah peran bagaimana kita selain membaca bahasa tubuh juga dari membaca bahasa wajah yang ditampilkan ya. Jika ada kerutan atau merasa tegang dari muka wajahnya kita bisa kelihatan. Itu bisa sebagai pembanding ya kan. Oke, kita lanjutkan ke contoh ketujuh ya. Nah, kita bisa lihat gambar. Di gambar itu ada 3 orang ya, 2 wanita, 1 pria ya kan. Dan kelihatan situasinya itu komunikasi atau ngobrol-ngobrol itu kayaknya ada sesuatu yang kurang beres ya kan. Ya. Terus kita bisa dari gambar itu ada kayaknya ada sesuatu ya. Sebenarnya terjadi di mana ya dalam 3 rekan kerja ini ya. Nah, kita bisa analisis dari bahasa tubuh maupun wajah ya, ekspresi wajahnya. Ya, contohnya ya, nah, di sini dari bahasa tubuh kita bisa lihat ya, ini kan wanita di sebelah kiri ya. Kita bisa lihat wanita sebelah kiri kan dia memegang leher ya atau bagian neck-nya. Artinya apa? Dia merasa frustasi ya. Kenapa frustasi? Ya mungkin kita bisa tahu ya. Jadi agak kurang diperhatikan ya kan. Terus kita lanjutkan juga wanita itu juga ya sebelah kiri kelihatan dia agak down ya. Jadi kurang interest ya, kurang berminat dalam komunikasi itu ya. Kita lihat wanita yang di tengahnya ya kan. Misalnya dia kan memegang telinganya, jadi dia ada sesuatu yang mau disampaikan, ya kan? Dan lanjut wanita di tengah itu, di mana bodinya dia agak menuju atau menghadap ke si pria itu ya, sebelah kanannya. Yaitu menunjukkan dia ada satu perhatian terhadap pria itu, ya. Dan kita lihat lagi si pria itu ya, pria itu. Oke. Nah, pria itu kelihatannya itu tangannya disimpan atau dilipatkan di belakang, ya. Itu menunjukkan bahwa dia sekarang kontrol satu frustasi atau satu tegangan yang terjadi, ya kan? Pria itu juga, ya kan? Dan kelihatan itu tangannya disilangkan, ya kan? Jadi dia mengambil sikap posisi itu memproteksi diri ya atau menutup diri kayak gitu. Dan pria itu juga ya tubuhnya dia agak mengarahkan agak menjauh ya dari komunikasi itu. Itu sebenarnya menunjukkan satu ketertarikan ya. Jadi ada satu perhatian yang lain yang dia konsen ya. Makanya tadi kita bisa lihat, coba kita lihat gambar sekali lagi. Kenapa cewek atau wanita di sebelah kiri itu kurang perhatian? Karena dalam komunikasi itu pria di sebelah kanan dan wanita di sebelah tengah itu kayaknya kurang menaruh perhatian ke dia ya gitu. Ya itu yang bisa kita lihat dan jelas wanita tengah itu ada sesuatu yang mau disampaikan ya kan ditampilkan ekspresi itu sambil memegang telinganya ya kan dan pria itu dengan gaya itu komunikasi itu bagi dia sebenarnya nggak menarik gitu. Nah itu yang terjadi ya. Di sini saya tampilkan itu Gib Hasson ya, dia menyatakan bahwa Anda tidak dapat mengontrol setiap aspek komunikasi nonverbal Anda ya. Dan sebenarnya semakin keras Anda mencoba mengontrol, maka semakin tidak wajar Anda akan terlihat, ya kan? Tetapi jika Anda hanya dapat menggunakan 1 atau 2 dari hal-hal itu secara konsisten,
pikiran, perasaan maupun sisanya dari Anda, perilaku akan secara tidak langsung mengikutinya. Oke, dari pembahasan tadi di atas, ini saya ambil dari sumber-sumber tersebut di bawah ini ya. Dan ini akhir dari sesi ini ya. Nanti kita akan ada sesi berikutnya ya. Ya, sebagai serial dalam sharing tentang body language maupun membaca wajah ya. Jadi apabila teman-teman di sini ada pertanyaan dan ada yang mau ingin dikupas dari aspek-aspek membaca wajah atau bahasa tubuh, silakan titip pertanyaan atau pesan di dalam komen ya. Nanti kita akan membahas sebagai tanya jawab untuk sesi sharing berikutnya tentang body language dan membaca wajah sharing ya. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.